Al-Makfurlah Kiai Haji Abdul Hamid atau dikenal dengan Mbah Hamid Pasuruan lahir di Lasem, tanggal 22 November tahun 1914 Masehi atau 4 Muharram 1333 Hijriah. Beliau merupakan seorang ulama, pendakwah, dan pengasuh pondok pesantren yang banyak mengabdikan diri dalam pengembangan agama Islam di kota Pasuruan, Jawa Timur. Meski kota Pasuruan selalu dinisbatkan dalam namanya, Kiai Haji Abdul Hamid sebenarnya dilahirkan di Duku Sumur Kepel, Desa Sumber Gerang, Lasem, Rembang, Jawa Tengah. Mbah Hamid besar dalam didikan keluarga pesantren, karena kedua orang tua beliau merupakan pendakwah yang disegani masyarakat. Ayahnya adalah Kiai Haji Abdullah bin Kiai Haji Umar, sedangkan ibunya adalah Nyai Royhanah binti Kiai Haji Sidik, ulama harismatik dari Jember. Kakek Mbah Hamid, yaitu Kiai Sidik, merupakan tokoh nasional dan dihormati di kalangan Nahdlatul Ulama. Kiai Haji Ahmad Sidik pernah menjadi Rais Am Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. Sedari kecil, Mbah Hamid ditempa dalam keluarga yang memiliki keterikatan kuat dengan dunia pesantren. Sejak kecil, Mbah Hamid dipersiapkan untuk menjadi tokoh agama. Semasih kecil, Mbah Hamid sudah tampak tanda-tanda bahwa bakal menjadi wali dan ulama besar. Pada usia 6 tahun, beliau diceritakan sudah bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, baik dalam mimpi beliau, atau bertemu langsung. Ini tidak lain karena makom derajat kewalian yang beliau punya. Pada usia 12 tahun, Mbah Hamid mulai pengembaraan keilmuannya. Sejak kecil, beliau dikenal sosok yang haus akan ilmu agama. Mula-mula belajar di pesantren kakeknya, Kiai Haji Sidik, di Talangsari, Jember. Kemudian pindah ke pesantren di Kasingan, Rembang. Belajar nahwu sorof, fikih, hadits, tafsir dan fan ilmu agama lainnya. Menginjak usia remaja. Pada usia 18 tahun, Mbah Hamid pindah ke pesantren Tremas, Pacitan. Mengaji kepada Kiai Dimyati. Mbah Hamid menjadi salah satu santri di pesantren yang telah melahirkan banyak ulama besar nasional. Salah satunya, Kiai Haji Ali Maksum, tokoh agamawan nasional yang juga mantan Rois Am Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. Setelah keluar dari pesantren Pacitan, Mbah Hamid muda tinggal di Pasuruan bersama orang tuanya. Di rumah, semangat keilmuan beliau tak pernah padam. Justru semakin rajin dan tekun. Setiap hari beliau mengikuti pengajian ilmu tasawuf Habib Jakfar, ulama besar di Pasuruan pada saat itu. Mbah Hamid memberi pelajaran besar kepada kita, kaum milenial, bahwa mencari ilmu atau mengaji harus dilakukan sejak usia dini, agar keilmuan menancap dalam hati. Sesuai dengan makalah yang berkata, mencari ilmu di usia muda bagaikan mengukir di atas batu, sedangkan mencari ilmu di usia tua, seperti melukis di atas air. Sekitar 1951 Masehi, setelah wafatnya Kiai Haji Abdullah bin Yasin, Mbah Hamid menjadi pemangku pondok pesantren Salafiyah Pasuruan. Walaupun Mbah Hamid tidak pernah terlibat dalam organisasi manapun, atau di pentas percaturan politik, Mbah Hamid adalah tokoh yang berada di belakang layar membangun bangsa. Meski tak pernah tampil di organisasi nasional, tokoh-tokoh nasional sering sowan kepada Mbah Hamid untuk meminta nasihat, baik di pusat maupun di daerah. Beliau adalah sosok ulama yang lebih mementingkan pendidikan para santri serta pembinaan masyarakat umum, baik di bidang ilmu, akhlak, dan sosial. Mbah Hamid merupakan tiang penyangga moral masyarakat pada masanya. Salah satu karomah Mbah Hamid adalah beliau bisa berada di beberapa tempat secara bersamaan. Hal ini terjadi saat Habib Bakir Mauladawillah bertamu ke pondok beliau. Sang Habib yang merupakan santri dari Imam Al-Qutub Sayyidil Habib Abdul Qadir bin Ahmad Bilfaqih, mempunyai ilmu yang bisa melihat hal gaib. Ketika Sang Habib tiba di pondok Salafiyah, Sang Habib melihat Mbah Hamid dikelilingi banyak tamu yang datang untuk meminta doa atau keperluannya yang lain. Setelah Habib Bakir maju mendekat untuk sowan, ia merasa kaget. Ternyata orang yang terlihat seperti Mbah Hamid sejatinya bukanlah sang kiai.
Karena yang ditemuinya adalah sesosok gaib yang menyerupai beliau. Kemudian Habib Bakir mencari di manakah sebetulnya Mbah Hamid yang asli berada. Setelah diselidiki dengan keilmuannya, Habib Bakir terkejut, karena Mbah Hamid tengah berada di Tanah Suci Mekah. Karomah Mbah Hamid yang lain. Ketika salah satu santri beliau harus melunasi hutang pembangunan masjid yang sudah jatuh tempo. Besar hutangnya Rp300.000, jumlah itu cukup besar untuk pada masa tahun 70-an. Si santri tidak tahu dari mana mendapatkan uang sebanyak itu, apalagi dalam waktu singkat. Dia hanya bisa menangis, merasa sangat malu bila sampai ditagih. Akhirnya, dia mengadukan hal tersebut kepada Mbah Hamid. Dengan bahasa yang lembut, Mbah Hamid lantas menyuruh si santri menggoyang-goyang pohon kelengkeng yang tumbuh di halaman depan rumah beliau. Di sana ada 2 pohon kelengkeng. Lantas Mbah Hamid berkata, "Kumpulkan daun-daun yang gugur itu dan bawa kemari." Setelah menerima daun-daun kelengkeng, Mbah Hamid memasukkannya ke dalam saku baju beliau. Ketika ditarik keluar, mendadak, di tangan beliau ada segenggam uang kertas. Mbah Hamid kemudian menyuruh si santri untuk menggoyangkan pohon kelengkeng yang satunya lagi. Dengan cara yang sama pula, daun-daun pohon kelengkeng itu berubah menjadi uang kertas. Setelah dihitung, jumlahnya Rp225.000. Masih kurang Rp75.000. Tiba-tiba datang seorang tamu menyerahkan uang tunai Rp75.000 kepada Mbah Hamid. Lalu uang itu diserahkan kepada si santri untuk melunasi hutang pembangunan masjid. Suatu hari, ada seseorang yang datang dan meminta nomor togel ke Mbah Hamid. Mbah Hamid menyambut si tamu dengan lemah lembut, dan mengiyakan permintaan tidak senonoh si tamu. Mbah Hamid memberi syarat jika menang, uang hasil togel harus dibawa ke hadapan Mbah Hamid. Maka orang itu benar-benar memasang nomor togel pemberian Mbah Hamid dan menang. Syarat dari Mbah Hamid dituruti. Uang hasil togel dibawa ke hadapan Mbah Hamid. Mbah Hamid lantas memasukkan uang itu ke dalam bejana, dan orang itu disuruh melihat apa isinya. Setelah dilihat, orang itu kaget. Ternyata yang ada di dalam bejana berisi darah dan belatung. Mbah Hamid kemudian berkata, "Apakah tega memberi makan anak istri saudara dengan darah dan belatung?" Orang tersebut langsung menangis dan bertaubat di depan Mbah Hamid. Cerita karomah Mbah Hamid Pasuruan yang lain dituturkan oleh Kiai Haji Muhammad Yunus atau akrab dipanggil Mbah Yunus dari Tulungagung. Menurut beliau, suatu ketika Mbah Hamid berkata bahwa Nabi Khidir akan datang di kediamannya besok pagi hingga waktu zuhur. Pada saat itu kebetulan Mbah Yunus sedang berada di kediaman Mbah Hamid. Keesokan harinya, orang-orang berduyun-duyun datang ke kediaman Mbah Hamid, karena ingin berjumpa dengan Nabi Khidir. Bahkan menurut Mbah Yunus, ada beberapa habaib berpakaian jubah lengkap dengan surbannya, juga hadir ingin bertemu Nabi Khidir. Ketika orang-orang berkumpul, Kiai Yunus dipanggil oleh Mbah Hamid dan diminta agar mendekat. Beberapa saat kemudian, datanglah seorang pemuda mengenakan pakaian yang sedang ngetren waktu itu. Orang-orang yang hadir tidak begitu memperdulikan pemuda yang pakaiannya berbeda dengan mereka. Ketika bertemu Mbah Hamid, pemuda itu langsung bersalaman dan mencoba mencium tangannya. Mbah Hamid menolak dan justru dia sendiri yang ingin mencium tangan pemuda itu. Tapi pemuda itu menolak. Kiai Yunus yang menyaksikan adegan tersebut, kemudian diberitahu oleh Mbah Hamid bahwa pemuda itu adalah Nabi Khidir. Lalu sang pemuda berganti pakaian dengan pakaian yang sudah kotor. Ia membersihkan selokan di sekitar kediaman Mbah Hamid sampai waktu salat duhur, kemudian pergi. Setelah salat duhur, salah seorang yang hadir bertanya kepada Mbah Hamid kapan Nabi Khidir akan datang. Mbah Hamid menjawab bahwa orang yang membersihkan selokan tadi adalah Nabi Khidir. Cerita karomah Mbah Hamid yang lain diceritakan oleh Kiai Masyudi, Sanan Kulon, Blitar. Kiai Masyudi ketika sekitar tahun 1980 Masehi melaksanakan ibadah haji. Pada saat sholat Jumat di Masjidil Haram, tanpa sengaja berkenalan dengan seorang syekh dari Baghdad bernama Syekh Hasan. Ketika Kiai Masyudi mengatakan berasal dari Jawa Timur, Syekh Hasan bertanya apakah Kiai Masyudi kenal dengan Kiai Abdul Hamid Pasuruan. Kiai Masyudi agak kaget dan balik bertanya, "Beliau adalah guru kami yang masyhur kealimannya." "Ya Syekh Hasan, dari mana Anda mengenal Kiai Hamid?"
Syekh Hasan kemudian menyatakan bahwa beliau kenal baik dengan Kiai Abdul Hamid Pasuruan. Sebab Mbah Hamid selalu hadir setiap tahun di acara Hail Syekh Abdul Qadir Al-Jailani di Baghdad, Irak. Saat di Baghdad, bahkan Mbah Hamid selalu bermalam di rumah Syekh Hasan. Kemudian Syekh Hasan menitipkan salam kepada Kiai Masyudi untuk disampaikan kepada Mbah Hamid ketika kembali ke tanah air. Bahwa Syekh Hasan menunggu kedatangan Mbah Hamid pada Hail Syekh Abdul Qadir tahun depan di rumahnya, di Baghdad, Irak. Sesampainya di tanah air, Kiai Masyudi sowan langsung Kiai Hamid. Namun baru sampai di depan dalam beliau, Mbah Hamid tiba-tiba keluar rumah mempersilakan Kiai Masyudi masuk, seolah sudah tahu maksud kedatangan tamunya. Bahkan, Mbah Hamid mendahului menyapa dengan berbisik ke Kiai Masyudi. "Nak Masyudi, jangan cerita ke siapa-siapa ya, kalau ketemu Syekh Hasan. Salam sudah saya terima, mohon jangan cerita siapa-siapa." Setelah Kiai Hamid wafat, Kiai Masyudi menyampaikan kisah ini kepada salah satu putra Mbah Hamid, Kiai Idris Hamid, sambil bertanya apakah dulu abahnya setiap tahun selalu pergi ke Baghdad, Irak. Namun putra Kiai Hamid itu menjelaskan, bahwa abahnya belum pernah pergi jauh kemana-mana, kecuali ke Mekah, pada saat melaksanakan ibadah haji. Subhanallah, begitulah karomahnya para aulia Allah. Romo Kiai Haji Abdul Hamid Pasuruan dikenal sebagai ulama yang lembut perkataannya, santun peringainya, dan menjunjung tinggi akhlak kepada siapa saja. Mbah Hamid diceritakan oleh banyak orang bahwa ketika melihat wajah beliau saja, segala resah dan gelisah persoalan dunia hilang begitu saja, dan memandang wajah beliau bisa menjadikan hati untuk mengingat kepada Allah. Ini tidak lain karena kebersihan hati beliau dan kedekatan Mbah Hamid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu alam. Salam satu Nusa, salam Nusantara.